Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan bahas masih tentang jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis yang akan dibahas di soal kali ini adalah jarak titik X ya. X itu adalah berada pada pertengahan EF. Nah, di sini ya di tengah-tengahnya, kalau rusuknya 2 berarti EX-nya adalah 1 ya. Fx-nya juga 1 ya, karena terletak di tengah-tengah. Jadi 2 bagi 2 1 ya. Tentukan jarak titik X ke garis HB. Garis HB-nya sudah dibuat. Nah, bagaimana pembahasan soal ini? Ya, silakan kalian simak baik-baik video kali ini. Sebelum saya mulai pembahasannya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang, membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar, kemudian dengan menggunakan trik cepatnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Nah, untuk menentukan jarak titik X ke garis HB, kita hubungkan X ke H ya, X ke H. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan X ke B. Nah, gitu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana menentukan panjang HX dan XB. Nah, HX itu sebenarnya sisi miring pada segitiga siku-siku EHX gitu ya. Nah, ini rusuk, sedangkan yang ini setengahnya rusuk. Ya, jadi EH rusuk, EX adalah setengah rusuk. Sama ini, XB ini sisi miring pada segitiga siku-siku XFB ya. Nah, XF adalah setengah rusuk, FB juga rusuk ya. Jadi sisi miring yang terbentuk dari sisi siku-siku R dan setengah R ya. Ini juga yang FXB juga dibentuk oleh R dan setengah R. Maka panjang HX sama dengan panjang B, pasti begitu ya, karena dibentuk oleh dua buah sisi siku-siku yang sama ya, R dan setengah R. Lalu bagaimana cara menentukannya? Nah, dengan menggunakan trik cepat ya, dengan menggunakan trik cepat yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, ini bisa kita tentukan ya, menentukan sisi miring, yaitu misalkan HX saja kita cari ya, nanti HX sama dengan SB. Itu tinggal begini aja. Nah, ya, gambar dulu segitiga siku-sikunya. Jadi kalau ini setengah R misalkan, yang ini adalah R. Nah, R itu kan sama dengan 2 kalinya R ya. Nah, kenapa harus menjadi ini? Supaya ada bentuk yang sama ya. Ini setengah R, ini juga setengah R. Nah, berarti setengah R ini adalah setengah R kali 1 ya. Nah, maka nyari sisi miringnya ya, anggaplah M di sini. Kita lihat yang samanya adalah setengah R. Kemudian yang gak samanya 2 dengan 1, ini di akar kuadrat kan. 2 kuadrat ya, 2 tambah 1 4 tambah 1 5 ya. Jadi miringnya adalah setengah R 5. Maka HX-nya adalah setengah R akar 5. R-nya adalah 2 ya, jadi setengah kali 2 akar 5. Coret. Nah, 2 bagi 2 1 ya, maka ini akan jadi akar 5. Itu ya. Sedangkan HB, ya HB itu adalah di dalam kubus
disebutnya diagonal ruang ya. Diagonal ruang punya rumusnya adalah R akar 3. Maka kalau ini R-nya adalah 2, jadi 2 akar 3. Maka terbentuk segitiga sama kaki ya, karena ada sepasang sisi yang sama panjang, yaitu HX dan XB sama-sama akar 5. Kita buat aja segitiga sama kaki di sini. Segitiga sama kaki dengan HX-nya adalah HX. Nah, ini puncaknya dilihat di X ya. X. Nah, ini X H B. HB-nya adalah 2 akar 3 tadi ya. HX-nya adalah akar 5. XB-nya sama akar 5 ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan jarak X ke garis HB? Nah, ini jarak X ke garis HB kan begini. Jarak X ke garis HB. Nah, ini jadi D-nya ya. D-nya adalah jarak titik ke garis. Jadi D jarak titiknya adalah X ke garis HB. Ini adalah berapa? Ya, ini sama dengan D-nya berapa ya. Lalu ada sifat segitiga sama kaki atau sama sisi. Garis tingginya yang ini nih, yang D-nya. Garis tinggi selalu membagi alas sama panjang. Jadi kalau 2 akar 3 terbagi menjadi 2 akar 3 bagi 2, yaitu apa? Akar 3, ini juga akar 3. Nah, maka anggaplah ini jarak X ke HB-nya adalah O ya. Maka jarak titik X ke titik O, nah ini akan menjadi hasilnya nantinya ya. Bagaimana? Gunakan rumus Pitagoras ya. Kalau kita lihat di sini akar 5 dengan akar 3. Akar 5 kan sama dengan ini ya, 1 kali akar 5. Kemudian akar 3 sama dengan 1 kali akar 3. Ternyata angka yang samanya adalah 1 ya. Nah, terus menentukan XO atau D-nya pakai rumus Pitagoras ya. Oke, yang samanya adalah 1 di situ ya. Yang samanya untuk akar 5 dengan akar 3 yang samanya adalah 1. Maka ditulis aja 1 di sini. Akar dari yang gak samanya adalah akar 5 dengan akar 3. Ini nih ya. Akar 5 dengan akar 3. Ini yang gak samanya. Masukin ke dalam akar, dikurangi akar 3 ya. Kenapa dikurang? Karena nyari tinggi ya. Maka 1 nggak usah ditulis. Akar 5 kuadrat 5 dikurangi akar 3 kuadrat 3. 5 kurang 3 2 ya. Maka akar 2 jawabannya. Selesai ya. Jadi jawabannya adalah akar 2. Oke, sebenarnya cara seperti ini masih terlalu lama. Ada sebenarnya trik cepatnya untuk menjawab soal ini. Kita lihat bareng-bareng trik cepatnya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi kalau ada segitiga sama kaki ya, ini sisinya R/2, sisi sama kakinya R/2 kali 5 dengan R/2 kali 5 dengan alasnya R akar 3. Maka sebenarnya jarak titik ke garisnya bisa langsung menjadi R/2 akar 2 ini ya rumusnya. Nah, sebenarnya dari mana nih R/2 akar 2? Sebenarnya dari trik cepat yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, ini ada R/2 yang samanya ya. Tinggal nanti R/2 nya tulis akar dari yang gak samanya akar 5
kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. R per 2 akar 5 adalah 5. Akar 5 dikuadratkan 5 maksudnya. Min akar 3 kuadrat adalah 3. Jadi R per 2 akar 5 kurang 3 2. Nah ini jadi ini ya. Oke, tadi kan R-nya adalah 2 ya. Jadi 2 akar 2 dibagi 2. Jadi berapa? Akar 2, selesai. Ya, cepet ya. Kalau kalian menggunakan rumus langsung R per 2 akar 2, ini tidak sampai 1 menit. Bahkan dalam hitungan kurang dari 10 detik ya. Tuh. Oke, begini trik cepatnya. Trik cepat ini berlaku kalau segitiganya ya, sisi sama kakinya adalah R per 2 kali 5, R per 2 kali 5, dengan sisi alasnya adalah R akar 3. Kalau bentuknya tidak seperti ini tidak berlaku rumus trik cepat ini ya. Jadi kalian hafalkan baik-baik bentuknya seperti ini. Ketika kalian menemukan soal di sekolah begini bentuknya ya, kalian boleh pakai trik cepat ini bila mana kalian harus menjawab soalnya dengan cepat. Oke, belajar lagi ya di rumah dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepat. Bila video kali ini bermanfaat, kalian suka dengan konsep dasarnya dan trik cepatnya, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.